Bab 381 Aku ingin keluarga Hansley. Sementara pulau itu dalam kekacauan total, Jonathan membawa Cecilia ke gunung terdekat. Di puncak gunung, berkabut dan tertutup gerimis. Dari puncak gunung, seseorang bisa samar-samar mengabaikan seluruh pulau. Ketika langit menjadi gelap, pemandangan malam yang menakjubkan dari pulau itu terlihat sepenuhnya. Jonathan dengan santai menyalakan sebatang rokok saat dia duduk di atas batu dengan kaki menggantung di udara. Dia benar-benar menikmati pemandangan. Namun, berdiri di belakangnya, Cecilia tidak begitu nyaman. Wajahnya pucat pasi saat dia menatap pria itu dengan ngeri. Meskipun Jonathan tidak melakukan apapun padanya, Cecilia tidak bisa menekan rasa takut yang melonjak di hatinya. Kau membiarkanku begitu saja. Apakah kamu tidak khawatir aku akan kabur? Jonathan memunggungi Cecilia, bahkan tidak repot-repot mengawasinya. Dia bahkan tidak mengikatnya untuk membatasi gerakannya. Seolah-olah dia tidak peduli jika dia melarikan diri. Apa yang perlu dikhawatirkan? Jonathan menjawab tanpa menoleh ke belakang. Jika aku ingin membunuhmu, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan bertarung untuk melarikan diri. Bukan hanya Cecilia yang sangat sedikit, Jonathan bisa menghancurkan seluruh keluarga Hansley dengan sangat mudah. Kemana dia bisa lari? Semua tanah di bumi milik kantor Asura. Bahkan jika dia berlari ke ujung bumi, dia tidak bisa berlari lebih cepat dari jangkauannya. Apa yang kamu rencanakan sekarang? Apakah Anda hanya akan menyandera saya dan meminta uang dari keluarga saya? Jejak penyesalan melintas di hati Cecilia saat dia melihat punggung Jonathan. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia tidak akan berbohong kepada Jonathan saat itu. Namun, dia tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa Jonathan adalah seorang maniak. Pria itu benar-benar membalikkan seluruh geronga dan menculiknya di depan semua orang. Dia bahkan menyingkirkan Wade di tempat. Jelas bahwa dia adalah seorang psikopat. Uang. Jonathan terkekeh setelah mendengar apa yang dikatakan Cecilia. Apakah kamu benar-benar berpikir aku kekurangan uang? Setidaknya ada 10 miliar hanya dalam satu kartu bank miliknya yang tidak akan pernah habis. Belum lagi, dia mengambil alih beberapa keluarga berpengaruh di Jazona dan Yellowview. Jonathan memiliki setidaknya beberapa ratus miliar hanya dalam aset saja. Beberapa miliar seperti kacang baginya. Lalu apa yang kamu inginkan? Cecilia bertanya dengan gugup. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa tidak mudah untuk mengambil barang-barangku. Hutang saya juga tidak diselesaikan dengan mudah. Jonathan melemparkan puntung rokok di tangannya, lalu menoleh ke arah Cecilia. Saat Anda memutuskan untuk menarik kembali kata-kata Anda, itu menjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan uang. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Cecilia menggigit bibirnya. Itu mudah. Anda dan keluarga Hansley Anda harus membayar harga yang pantas untuk menebusnya kepada saya, kata Jonathan dengan dingin. Jonathan, jangan terlalu jauh. Cecilia menjadi semakin cemas ketika dia mendengarkan Jonathan. Jangan lupa, ini geronga. Anda membawa saya pergi di depan begitu banyak orang dan bahkan membunuh Wade Larson. Apakah Anda pikir keluarga Larson akan membiarkan Anda pergi dengan mudah? Apa menurutmu Departemen Investigasi Kriminal Geronga akan melepaskanmu dengan begitu mudah? Terlalu jauh. Jonathan terkekeh dingin setelah mendengar pidato singkat Cecilia. Jika bukan karena aku, kakekmu mungkin masih terbaring di ranjang rumah sakitnya, menghembuskan nafas terakhirnya, dan siap untuk pergi kapan saja. Dan Anda, Miss Cecilia, Anda mungkin masih akan dikucilkan oleh saudara-saudara Anda itu dan bahkan tidak dapat menjadi bagian dari inti keluarga Hansley. Jonathan menghela napas dan melanjutkan, sampai sekarang, penyakit kakekmu sudah sembuh, dan ayahmu berhasil mengambil alih keluarga Hansley. Dan kamu, Cecilia, telah menjadi topik hangat di geronga. Sekarang, Anda mengatakan saya mengambil sesuatu terlalu jauh. Saat itu, apakah saya memaksa Anda untuk membeli rumput pantom dari saya? Kamu, Cecilia ingin membantah, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk diucapkan. Jonathan benar. Jika dia tidak mengambil pantom Grace dari Shadow Dragon Pool saat itu, dia tidak akan menjadi pahlawan dari keluarga Hansley, dan ayahnya tidak akan bisa mengambil alih keluarga Hansley. Tiba-tiba, dia merasa agak menyesal. Jika dia tidak mencoba membodohi Jonathan dan menolak untuk memberinya uang, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Lebih jauh lagi, dia tidak akan diseret ke tempat terpencil ini oleh Jonathan. Jika Jonathan benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya,
dia bisa berteriak sampai paru-parunya keluar dan itu akan sia-sia. Jonathan, biarkan aku pergi, dan aku akan memberimu semua uangnya. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya akan menjamin bahwa keluarga Hansley akan memberi Anda semua uang. Heck, aku bahkan akan memberimu tambahan 100 juta. Pada saat kritis itu, Cecilia akhirnya menyerah. Karena semuanya sudah menjadi seperti ini dan dia telah jatuh ke tangan Jonathan, dia tidak punya pilihan selain menyerah dan dengan patuh memberinya uang. Hidupnya lebih penting daripada uang. Ayah Cecilia baru saja mengambil alih keluarga Hansley, memberinya gelar sebagai putri paling dihormati dari keluarga Hansley di Gronga. Dia telah menunggu hari ini datang selama hampir 20 tahun. Oleh karena itu, dia tidak tega menyerahkan hidupnya begitu saja. Sudah terlambat. Jonathan hanya menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata Cecilia. Saya benar-benar baru saja mengatakan bahwa masalah ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang lagi. Apa sebenarnya yang kamu inginkan, kalau begitu? Cecilia bertanya sambil menggigit bibirnya. Aku ingin seluruh keluarga Hansley, kata Jonathan dengan nada dingin. Mendengar kata-kata pria itu, Cecilia tanpa sadar membuka mulutnya untuk menentang. Tidak mungkin. Keluarga Hansley tidak akan pernah menyetujuinya. Mereka tidak akan setuju. Jonathan terkekeh. Jika keluarga Hansley menolak, maka aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Mendengar itu, Cecilia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Rasa takut yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia telah mengacaukan orang yang salah. Waktu berlalu, dan satu malam berlalu dalam sekejap mata. Sepanjang waktu, Jonathan tidak bergerak sedikit pun dari batu itu. Malam yang dingin dan angin kencang bukanlah apa-apa baginya. Dia telah mengalami jauh lebih buruk ketika dia berada di tentara sebelumnya. Tidak ada salahnya bisa datang kepadanya hanya dari cuaca yang sedikit keras. Selain itu, Jonathan dapat menggunakan waktu untuk mengolah teknik naga suci kuno. Sayangnya, Cecilia tidak sekuat dirinya. Dia hanya orang biasa. Terlebih lagi, dia adalah putri manja dan manja dari keluarga kaya. Suatu malam cuaca dingin hampir mengubah Cecilia menjadi balok es. Bagian terburuknya adalah ketika matahari mulai mengintip dari balik awan. Saat sinar matahari mengenai tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersin. Cecilia masuk angin. Dia bahkan hampir demam tinggi karena cuaca yang sangat dingin. Jonathan, berapa lama kamu berencana untuk menahanku di sini? Cecilia mendengus. Dia sangat dingin sehingga matanya merah dan wajahnya sangat pucat. Selain penampilannya yang lemah, Cecilia terlihat sangat menyedihkan. Itu menyayat hati untuk melihat. Bab 382 Kamu berbicara terlalu banyak omong kosong. Sayang sekali bahwa Jonathan tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Cecilia tidak terkecuali untuk itu. Segala sesuatu yang dia alami disebabkan oleh dirinya sendiri. Dia telah memintanya, sampai Departemen Investigasi Kriminal datang menjemputmu. Jonathan menatap Cecilia dengan dingin dan bertanya, bukankah itu yang kamu tunggu-tunggu? Cecilia menggigit bibirnya dengan keras dan tidak mengatakan apa-apa. Jonathan benar, dia memang menunggu Departemen Reserse Kriminal. Itu karena Departemen Investigasi Kriminal Gronga adalah anugerah terakhirnya. Namun, melihat sikap acuh tak acuh Jonathan, Cecilia tiba-tiba merasa tidak yakin. Dia tidak bisa mengerti dari mana pria ini mendapatkan kepercayaan dirinya, tetapi dia bahkan tidak terganggu oleh tubuh berwibawa yang sangat dihormati itu. Bahkan organisasi teroris akan kalah di hadapan Departemen Investigasi Kriminal, apalagi Jonathan yang hanya satu orang. Jangan khawatir, mereka harus segera datang. Sambil mengatakan itu, Jonathan menyalakan sebatang rokok dan berdiri dari batu tempat dia duduk. Ketika dia meninggalkan kediaman Hansley, dia tidak berniat bersembunyi. Jika Departemen Investigasi Kriminal tidak dapat menemukannya semalaman, maka mereka tidak berguna. Dalam hal ini, mereka harus tidak ada lagi. Seperti yang diharapkan, Departemen Investigasi Kriminal tidak mengecewakannya. Saat rokoknya hampir habis, hembusan angin kencang tiba-tiba menerobos langit. Tak lama kemudian, sebuah helikopter polisi terlihat naik ke langit. Baling-baling raksasanya menciptakan badai besar di puncak gunung. Di bawah angin yang menderu, Cecilia yang lemah hampir terhempas. Suara mendesing, pintu helikopter terbuka, dan keluarlah 5 atau 6 polisi khusus yang dilengkapi senjata.
Mereka mengangkat senjata dan mengarahkannya tepat ke arah Jonathan. Pada saat yang sama ketika pintu terbuka, deru mesin yang keras terdengar. Beberapa kendaraan polisi off-road menyerbu menuju puncak gunung. Pintu mobil terbuka, bahkan lebih banyak polisi khusus keluar dan menodongkan senjata mereka ke Jonathan. Kepada penjahat di puncak gunung, jatuhkan senjatamu dan angkat kedua tanganmu. Anda dikelilingi. Kalimat itu diteriakkan serentak dari kedua sisi di darat dan di udara. Namun, ketika dia mendengar perintah polisi, Jonathan bahkan tidak melihat mereka, dia menjawab dengan acuh tak acuh, penjahat. Siapa yang memberi kalian nyali untuk memanggilku penjahat? Abaikan, ini bukan sesuatu yang bisa diintervensi oleh Departemen Investigasi Kriminal. Apa yang dia katakan? Wajah semua polisi khusus jatuh ketika mereka mendengar kata-katanya. Ini bukan sesuatu yang bisa diintervensi oleh Departemen Reserse Kriminal. Tidak ada apapun di seluruh Gronga yang tidak dapat diintervensi oleh Departemen Investigasi Kriminal. Dari masalah yang lebih besar seperti kegiatan teroris hingga pelanggaran ringan seperti perampokan, semuanya berada di bawah yurisdiksi Departemen Investigasi Kriminal. Namun, Jonathan mengatakan bahwa mereka tidak berhak ikut campur. Dia pikir dia siapa? Apa katamu? Salah satu pemimpin polisi khusus Departemen Reserse Kriminal angkat bicara. Dia mengejek dan berkata, ini bukan sesuatu yang dapat diintervensi oleh Departemen Investigasi Kriminal. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda pikir Anda adalah VIP Gronga? Atau Anda Nelson Carter, Panglima Pasukan Khusus Gronga? Hanya ada dua orang di seluruh Gronga yang tidak bisa disentuh oleh Departemen Investigasi Kriminal. Yang pertama adalah Komandan Eksekutif Gronga, George Langdon. Yang lainnya adalah Nelson Carter, Panglima Tertinggi Pasukan Khusus Gronga. Jonathan bukan salah satu dari orang-orang ini. Dia pada dasarnya bukan siapa-siapa bagi mereka. Siapapun mereka, mereka juga tidak berhak mencampuri urusanku, kata Jonathan dengan tenang. Saat kata-katanya jatuh, hanya satu pikiran yang muncul di benak semua polisi khusus. Orang ini gila. Seorang maniak mutlak. Itulah satu-satunya penjelasan logis mengapa dia menculik Cecilia di depan begitu banyak mata yang waspada, dan bagaimana dia bisa mengeluarkan putra kedua dari keluarga Larson, YD. Ketika Cecilia mendengar apa yang dikatakan Jonathan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan tidak percaya. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Dia sebenarnya meremehkan Departemen Investigasi Kriminal. Apakah dia berpikir bahwa polisi khusus Departemen Reserse Kriminal sama dengan tentara Gypsdale yang tidak penting? Apakah dia berpikir bahwa hanya dengan satu senjata, dia bisa memusnahkan mereka semua tanpa ada yang selamat? Jika dia benar-benar berani menembaki polisi khusus, Jonathan tidak akan pernah bisa meninggalkan Gronga. Dia bahkan tidak akan berhasil turun gunung. Berhenti bicara omong kosong. Aku memberimu 3 menit untuk meletakkan senjatamu dan mengangkat tanganmu. Jika Anda tidak melakukannya dalam waktu 3 menit, maka kami tidak akan bersikap sopan lagi. Dengan mengatakan itu, kepala polisi khusus menjentikkan tangannya, dan suara peluru yang dimuat terdengar. Klik, klik, polisi yang tak terhitung jumlahnya memuat senjata mereka. Selain itu, senjata yang diarahkan ke Jonathan tidak pernah dijatuhkan. Sepertinya kalian masih tidak mengerti apa yang saya katakan. Tiba-tiba, tatapan Jonathan berubah dingin dan tajam saat dia mengamati wajah semua orang yang hadir. Baiklah, saya juga akan memberi Anda 3 menit untuk berdengung dan menghilang dari pandangan saya. Jika tidak, itu tidak akan berakhir dengan baik. Itu adalah ancaman, ancaman terang-terangan. Dia justru mengancam Departemen Reserse Kriminal. Saat kepala polisi khusus mendengar ini, ekspresinya berubah muram. Karena kamu ingin menjadi seperti ini, maka jangan salahkan aku karena tidak bersikap baik. Dia kemudian berteriak, api. Begitu perintah jatuh, pria itu mengambil tindakan. Peluru emas yang tak terhitung banyaknya ditembakkan ke arah Jonathan. Pada saat yang sama mereka mulai menembak, Jonathan menggoyangkan pergelangan tangannya dan sebuah pistol hitam langsung muncul di tangannya. Jonathan dengan gesit menghindari tembakan yang ditujukan padanya sementara jarinya menarik pelatuknya. Bang! Sebuah peluru melesat tepat di paha kanan kepala polisi khusus itu. Setelah itu, Jonathan melancarkan serangan lagi. Kali ini, menabrak helikopter di langit. Tembakan kedua ini tepat mengenai tangki bahan bakar helikopter. Dalam sekejap, bensin mulai bocor dari helikopter. Melihat itu,
Polisi khusus yang berada di dalam pesawat itu semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Tanpa berkata apa-apa, mereka semua melompat dari helikopter tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama mereka melompat, Jonathan sekali lagi mengangkat tangannya dan menembak. Tabrakan antara peluru emas dan bensin menyebabkan ledakan besar. Ledakan, helikopter di udara terbakar, bola api raksasa menyala dengan cemerlang di langit. Adapun polisi khusus yang baru saja melompat, mereka terjebak di tengah ledakan, dan hidup mereka berakhir di sana dan kemudian. Orang aneh, pria ini aneh. Melihat pesawat yang meledak di langit, kepala polisi khusus, yang tertembak di kaki, meringis. Psikopat, kamu gila, apakah Anda tahu apa yang telah Anda lakukan? Ini adalah serangan terhadap polisi. Kalian terlalu banyak bicara omong kosong. Jonathan memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata, aku akan memberi kalian 1 menit terakhir. Pergi dari pandanganku sekarang. Jika tidak, kalian semua di sini akan mengalami nasib yang sama seperti rekan-rekan kalian di sana. Bab 383 ini adalah perintah. Jelas bahwa Jonathan mengancamnya secara terang-terangan. Namun, pada saat itu, tidak ada yang berani membuat Jonathan marah. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan orang gila seperti dia. Karena dia berani menembak jatuh helikopter milik Departemen Investigasi Kriminal dan membunuh polisi, tidak ada yang bisa membayangkan hal lain yang bisa dia lakukan. Kamu, pemimpin polisi itu hendak berbicara ketika ada ledakan keras diikuti dengan peluru emas yang mengenai lututnya yang lain. 1 kata lagi dan peluru berikutnya akan mendarat di kepalamu. Jonathan memandang dengan acuh tak acuh pada pemimpin polisi khusus dan berkata, pergilah. Pemimpin itu menggertakkan giginya dan tanpa sepatah kata pun, dia memerintahkan, mundur. Sekarang, mereka jelas bukan tandingan Jonathan karena mereka bahkan tidak berhasil menyentuh sudut bajunya ketika dia menembak jatuh helikopter dan membunuh puluhan polisi khusus. Jika mereka terus bertarung, mereka akan musnah sebelum Jonathan kehilangan sehelai rambut. Tunggu sebentar. Tepat ketika pemimpin itu hendak pergi, suara Jonathan terdengar dari belakangnya. Apa yang kamu inginkan? Tanya pemimpin itu sambil menatap Jonathan dengan ketakutan. Bawa mereka pergi. Jonathan mengarahkan senjatanya ke arah polisi khusus yang ada di lapangan. Setelah mendengar kata-kata Jonathan, ekspresi pemimpin itu menjadi gelap ketika dia memerintahkan, bawa mereka. Atas perintahnya, polisi khusus yang bersikap agresif itu langsung kabur secepat mungkin. Saat polisi khusus berlari menyelamatkan diri, bahkan Cecilia menatap Jonathan dengan ketakutan saat jejak keputusasaan melintas di matanya. Jika Departemen Investigasi Kriminal bahkan tidak bisa menyelamatkan saya, lalu siapa di seluruh Gronga yang bisa? Pasukan khusus Gronga, tapi apakah mereka akan dikerahkan? Sementara itu, di kaki bukit, tak terhitung polisi khusus yang mengenakan rompi anti peluru, dan seragam polisi khusus berkumpul di sepanjang lereng bukit sambil membawa senjata bersenjata di tangan. Karena mereka gagal dalam serangan gelombang pertama, Departemen Investigasi Kriminal sekali lagi meningkatkan pasukannya. Kali ini, tidak hanya polisi khusus yang dikerahkan, tetapi juga unit elit. Sejauh menyangkut Departemen Investigasi Kriminal Gronga, merupakan penghinaan besar untuk tidak dapat menangkap seorang bandit bahkan setelah setengah dari pasukan polisi dikerahkan. Oh, aku sudah menjadi polisi selama bertahun-tahun dan ini pertama kalinya aku melihat orang aneh seperti itu. Kata seorang inspektur tua dengan janggut yang tidak dicukur. Dengan sebatang rokok di mulutnya, dia melihat ke arah puncak gunung dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Orang tua itu adalah inspektur senior Departemen Investigasi Kriminal dan telah bekerja di kepolisian selama beberapa dekade. Dia dianggap sebagai veteran Departemen Investigasi Kriminal. Di belakangnya berdiri lebih dari selusin polisi khusus muda, dipersenjatai dengan senjata dan dengan semangat tinggi. Seorang polisi muda di belakangnya mau tidak mau bertanya, Tuan, benar? Jika Pang itu sangat mengesankan, lalu mengapa tidak menjadi tentara untuk melindungi negara? Kenapa dia menculik seorang gadis kecil? Pria itu sendirian mengeluarkan seluruh tim polisi khusus dan bahkan menghancurkan sebuah helikopter. Dengan keterampilan yang luar biasa, mengapa dia menculik seorang gadis ketika dia lebih dari mampu menjadi seorang prajurit yang hebat? Apa maksudmu gadis kecil? Dia adalah Nona Hansley dari Gronga yang terkenal. Inspektur tua, Landen Wright, mau tidak mau memelototi pemuda yang berbicara. Ya ampun, semuanya sama.
Tidakkah kalian melihat bahwa bajingan itu memusnahkan seluruh tim polisi khusus kita? Ya Tuhan, ketika helikopter itu meledak, aku bersumpah aku seperti sedang menonton film blockbuster. Saya berada di kaki bukit dan saya pikir gendang telinga saya hampir pecah. Polisi muda itu memasukkan jarinya ke telinganya dan gemetar ketakutan. Saya yakin saya akan mati jika saya berada di puncak gunung. Apakah kamu takut? Melihat ekspresi ketakutan di wajah polisi muda itu, Landen tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Jangan khawatir. Pang itu tidak punya niat untuk membunuh. Kalau tidak, bagaimana menurut Anda orang-orang itu berhasil keluar dari gunung hidup-hidup? Orang-orang yang terluka telah dikirim ke rumah sakit untuk perawatan. Tak satu pun dari mereka yang mati. Mereka semua hidup. Dia tidak membunuh satu orang pun." Mata polisi muda itu melebar tak percaya. Ada keributan seperti itu dan tidak ada yang mati. Tidak, bukan dia. Landen menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, orang ini mungkin saja dari tentara. Keterampilan dan teknik menembaknya sangat tepat. Saya pikir dia hanya ingin memberikan efek jera kepada Departemen Investigasi Kriminal Gronga. Dia tidak berniat untuk benar-benar membunuh siapapun. Dengar, kau harus segera pergi dan hubungi pasukan khusus Gronga. Suruh mereka mengerahkan beberapa pria dan kita akan lihat apakah mereka bisa mengetahui identitas pria itu. Saya khawatir hal-hal mungkin benar-benar tidak terkendali jika dia benar-benar dari tentara. Petik 2. Hubungi pasukan khusus Gronga. Polisi muda itu tampak gelisah ketika mendengar kata-kata Landen. Right, Anda tahu pasukan khusus Gronga tidak pernah suka berurusan dengan kami. Selain itu, kami baru saja mengalami serangan balik. Apakah tidak apa-apa bagi kita untuk menghubungi mereka? Bukankah kita terlihat seperti lelucon? Omong kosong macam apa itu? Ikuti saja perintahmu. Landen mengangkat kakinya dan menendang pantat polisi muda itu. Jadi bagaimana jika kita terlihat seperti lelucon? Berapa banyak lagi nyawa yang perlu kita korbankan sebelum kamu merasa lebih baik? Ya, Tuan Wright, saya akan segera menghubungi mereka. Mendengar kata-kata Landen, polisi muda itu segera mengangkat teleponnya dan menelepon pasukan khusus Gronga. Namun, pada saat itu, seorang polisi wanita berambut pendek, Erika Sutton, mengenakan pakaian hitam kokoh mendekati Landen bersama beberapa orang lainnya. Right, tolong hapus blokade. Saya perlu membawa beberapa orang ke gunung. Siapa mereka? Landen berbalik dan melihat orang-orang di belakang Erika. Ada dua pria dan seorang wanita di belakangnya. Kedua pria berpakaian abu-abu itu tampak sangat tua. Mereka mungkin berusia 60-an atau 70-an. Wanita itu, di sisi lain, jauh lebih muda karena dia tampak seperti berusia 30-an. Dia sangat terawat dengan kulitnya yang seputih salju, dan sosoknya benar-benar seksi. Hanya dengan satu tatapan, dia mampu membangkitkan hasrat paling primitif seorang pria untuk menaklukkannya. Kamu tidak perlu tahu, hapus saja blokade. Itu perintah Erika dingin. Dalam hal pangkat polisi, dia berperingkat lebih tinggi dari Landen dan dianggap sebagai atasan langsungnya. Karena itu, ketika Landen mendengar kata-katanya, dia segera menghapus blokade tanpa ragu-ragu dan memberi jalan bagi mereka. Segera setelah itu, Erika berjalan menuju puncak gunung bersama dua pria tua dan wanita parubaya. Setelah ketiganya berjalan melewati Landen dan yang lainnya, polisi muda yang berdiri di belakang Landen mau tidak mau bertanya, "Tuan Wright, tidakkah menurutmu salah satu dari dua pria itu sangat mirip dengan Jamie Larson?" Jamie Larson. Ekspresi Landen segera berubah ketika dia mendengar itu ketika dia tiba-tiba mengenali pria itu. Bukankah salah satu dari dua lelaki tua Jamie Larson, patriark keluarga Larson, salah satu dari 4 keluarga terkemuka di Gronga? Apa yang dia lakukan di sini? Dan kenapa dia sendirian? Di mana pengawalnya? Bab 384 mengakhiri ini. Jonathan duduk tak bergerak di atas batu di puncak gunung, menatap pemandangan. Di sisi lain, Cecilia meringkuk menjadi bola menggigil di bawah pohon. Dia hanya mengenakan gaun putih panjang yang dia pilih dengan hati-hati untuk jamuan makan. Niat awalnya adalah untuk berdandan terlihat elegan dan bermartabat seperti seorang putri malam itu. Namun, setelah malam yang dingin, dia telah direduksi menjadi angsa putih yang hidup di antara rakyat jelata. Kakek, tiba-tiba, mata Cecilia berbinar saat melihat kakeknya. Di sebelahnya berdiri legenda keluarga Larson, Jamie Larson. Cecilia, mendengar teriakan Cecilia,
lelaki tua itu berbalik. Itu memang kepala keluarga Hansley, Wilson Hansley. Kakek, apakah kamu di sini untuk menyelamatkanku? Cecilia segera bersorak saat ekspresi sedih di wajahnya memudar saat matanya menyala. Dia hampir menyerah ketika dia melihat kakeknya. Pada saat itu, dia memiliki harapan baru untuk tetap hidup. Dia adalah kesempatan terakhirnya untuk bertahan hidup. Ya, Wilson mengangguk dan berbalik untuk melihat Jonathan, yang punggungnya menghadap ke arahnya. Kamu pasti Jonathan Goldstein. Apakah kamu kakek Cecilia? Jonathan berbalik dengan dingin ketika dia mendengar suara pria itu. Itu benar, jawab Wilson tanpa ragu-ragu. Apakah kamu membawa uang? Jonathan bertanya. Tidak, Wilson menggelengkan kepalanya. Jonathan Goldstein, kamu salah. Aku tidak datang ke sini untuk memberimu uang sebagai ganti Cecilia. Hah, apakah kamu tidak ingin menyelamatkan cucumu? Jonathan memandang Wilson tanpa emosi. Dia tampaknya tidak tersinggung dengan jawaban Wilson. Tentu saja, aku ingin menyelamatkannya, tapi aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Wilson melengkungkan bibirnya dengan jijik. Kakek, wajah Cecilia berubah pucat ketika dia mendengar apa yang dikatakan kakeknya. Kulit kepalanya mulai berduri. Dia tidak pernah berharap kakeknya memberikan jawaban seperti itu saat ini. Tindakannya membuatnya bertanya-tanya apakah dia siap untuk meninggalkannya. Sepertinya keluargamu memiliki kebiasaan untuk menarik kembali kata-katamu. Itu pasti dimulai darimu. Jonathan tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksenangan, seolah-olah dia mengharapkan tanggapan seperti itu dari Wilson. Sejak hari Jonathan tiba, dia tidak pernah berniat untuk mendapatkan kembali beberapa miliar itu. Jumlah itu hanya angka baginya. Baginya, tidak ada perbedaan antara beberapa miliar dan beberapa ratus. Sejak hari keluarga Hansley memutuskan untuk menolak hutang, masalahnya bukan lagi tentang uang. Ya, benar, itu hanya beberapa miliar. Lagi pula aku tidak menginginkannya. Jonathan memandang Wilson dengan acuh tak acuh. Saya telah berubah pikiran. Sekarang saya ingin mengambil alih keluarga Hansley. Apa katamu? Anda ingin mengambil alih keluarga Hansley? Wilson mencemooh klaim Jonathan seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Hanya kamu sendiri. Saya tidak meremehkan Anda, tetapi apakah Anda pikir Anda dapat menangani seluruh keluarga Hansley bahkan jika saya menawarkannya kepada Anda? Itu bukan untuk kamu khawatirkan. Jonathan segera berkomentar dengan nada paling acuh tak acuh. Jonathan, kurasa kau tidak tahu mengapa aku di sini untuk menemuimu. Saya tidak di sini untuk bernegosiasi dengan Anda hari ini. Aku di sini untuk melihat bagaimana kamu akan mati. Wilson mendengus menghina. Apakah Anda tahu berapa banyak pria yang berbaring menyergap dan menunggu Anda di dasar bukit? Senjata mereka semua ditujukan untuk Anda. Apakah Anda percaya bahwa hanya dengan 1 perintah dari saya, mereka akan menembak otak Anda? Namun, pada saat kritis ini, Anda tidak memikirkan cara untuk melarikan diri. Sebaliknya, Anda berencana untuk mengambil alih keluarga Hansley. Apa angan-angan? Kata Wilson. Kenapa kau memberitahuku semua ini? Apakah kamu tidak takut aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku ketika aku mati? Jonathan melirik sekilas ke arah Wilson. Kamu seharusnya tahu bagaimana aku membuat orang-orang itu jatuh dari bukit tadi. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup? Beraninya kamu. Tubuh Wilson menegang seketika. Hal itu sama sekali tidak terlintas di pikirannya. Dia awalnya berpikir bahwa pada saat itu, Jonathan akan kelelahan, dan dia tidak perlu berbuat banyak untuk membuat Jonathan memohon belas kasihan padanya. Dia tidak menyangka Jonathan akan memikirkan cara untuk menjatuhkannya. Anak muda, apakah menurutmu aku akan datang ke sini tanpa persiapan? Saat itu, pria di sebelah Wilson angkat bicara. Jonathan secara naluriah berbalik untuk melihat pria itu. Apakah Anda Jamie Larson? Anda tahu saya, tanya pria itu heran. Jonathan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak mengenalmu. Tapi satu-satunya orang yang berani bertarung bersama keluarga Hansley pasti salah satu dari 4 keluarga terkemuka. Di antara mereka, hanya keluarga Larson yang menaruh dendam padaku karena aku membunuh putra Jamie Larson dengan 1 tembakan. Tidak buruk, saya mendapat kesan bahwa Anda hanya kasar. Anda ternyata lebih pintar dari yang saya kira. Sayang sekali, terlepas dari seberapa pintar Anda tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Jamie menatap Jonathan. Beraninya kau membunuh anakku.
Apakah kamu pikir kamu bisa keluar dari Dronga hidup-hidup? Jamie menatap Jonathan dengan dingin. Putranya telah dilahirkan untuknya di usia tua, dan dia sangat menyayangi putra kedua ini. Dia bahkan ingin menamai putranya sebagai penggantinya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia mengharapkan putra kesayangannya ditembak mati hanya dengan satu peluru. Ketika Jamie mengetahui berita itu, dia hanya punya satu pikiran. Dia ingin mencabik-cabik si pembunuh, mencabik-cabiknya. Apakah kamu pikir hanya beberapa dari kamu yang bisa membuatku tinggal? Anakmu meninggal karena dia orang yang sibuk. Apakah Anda akan menjadi seperti dia dan menyodok hidung Anda ke dalam bisnis keluarga Hansley juga? Jonathan melirik Jamie tanpa ekspresi. Aku tidak tertarik dengan urusanmu dengan keluarga Hansley. Saya di sini untuk melihat sendiri bagaimana Anda akan mati. Aku khawatir aku tidak akan bisa tidur nyenyak jika tidak bisa menyaksikan kematianmu secara langsung, kata Jamie dengan nada mencemooh. Aku khawatir kamu harus kecewa. Jonathan menggelengkan kepalanya. Dia melanjutkan, jika Anda berharap orang-orang di bawah bukit itu akan membalas dendam untuk Anda, kepercayaan Anda pada mereka salah tempat. Saya sudah menjelaskannya, bukan wewenang polisi untuk ikut campur dalam masalah ini. Apa menurutmu aku bercanda denganmu? Ada kilatan dingin di mata Jonathan. Saatnya untuk mengakhiri drama ini. Saat itu, suara mesin menderu terdengar dari bawah bukit. Segera, banyak SUV muncul di tengah bukit, langsung mengelilingi orang-orang di puncak bukit. Bab 385 ini adalah perintah. Pada saat itu, mereka akhirnya memulai serangan putaran pertama setelah menunggu begitu lama. Senjata yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Jonathan pada saat yang sama, sementara helikopter yang berputar di udara juga mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Orang-orang hampir tidak bisa membuka mata ketika dihadapkan dengan hembusan angin yang digerakkan oleh baling-balingnya. Helikopter itu sengaja dikerahkan saat itu dan bahkan dilengkapi dengan senapan mesin di pintunya. Dengan menekan sebuah tombol, mereka dapat dengan mudah menghancurkan segala sesuatu di puncak gunung. Jonathan, apakah kamu masih berasumsi bahwa kamu akan dapat melarikan diri dari sini? Tanya Jamie sambil memeriksa helikopter yang berputar-putar di udara dan pasukan pria yang ada di belakangnya sementara tatapan puas melintas di matanya. Alasan dia datang ke puncak gunung untuk menemui Jonathan meskipun ada protes dari semua orang adalah untuk menyaksikan sorot putus asa di mata Jonathan, serta keadaannya yang menyedihkan ketika menghadapi kematiannya yang akan datang. Melarikan diri, mengapa saya harus melakukan itu? Jonathan tersenyum acuh tak acuh, tanpa mempedulikan ancaman di depannya. Jonathan, aku benar-benar tidak tahu apa yang memberimu kepercayaan diri untuk menyombongkan diri tanpa malu-malu di hadapan banyak orang ini. Mungkinkah Anda sudah berasumsi bahwa tidak ada dari mereka yang berani menembak Anda? Wajah Jamie langsung muram saat mendengar apa yang dikatakan Jonathan. Tentu saja, mereka tidak akan menembakku. Anda bisa bertanya apakah George Langdon akan memberikan perintah seperti itu jika dia hadir, apalagi orang-orang ini, kata Jonathan dengan tenang. George Langdon. Mendengar itu, Jamie tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak tersenyum. Sekarang aku mengerti, Jonathan. Anda, bagaimanapun, adalah orang gila. George Langdon, apakah Anda pikir Anda memiliki hak untuk bertemu dengannya? Apapun, aku seharusnya tidak membuang waktuku untuk orang gila sepertimu, sejak awal. Begitu Jamie mengatakan itu, dia memutuskan dia tidak lagi ingin membuang-buang napas dengan Jonathan, jadi dia berbalik untuk melihat pasukan di belakangnya. Aku sudah selesai dengan kuliahku. Anda dapat melakukan pekerjaan Anda sekarang. Petik 2. Iya Pak. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jamie, orang-orang di belakangnya mengangkat senjata mereka dan meletakkan jari mereka di pelatuk pistol tanpa ragu-ragu. Mereka bisa langsung melubangi tubuh Jonathan menggunakan peluru mereka begitu perintah untuk menembak diberikan. Seorang perwira polisi senior, Igor Zan, berteriak dari helikopter, ini akan menjadi kesempatan terakhir yang saya tawarkan, Jonathan. Letakkan senjata Anda dan menyerah di tempat, dan polisi mungkin masih memberi Anda kesempatan untuk hidup. Jika tidak, jangan salahkan kami karena melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Itu akan menjadi peringatan terakhir dari polisi. Dengan itu, maksudmu kau akan menembakku mati di tempat. Jonathan tersenyum santai, sama sekali tidak terpengaruh oleh peringatan itu. Ya, jawaban afirmatif datang dari helikopter lagi. Yah, aku benar-benar ingin melihat apakah kamu berani menembakkan senjatamu ke arahku.
Tatapan Jonathan menjadi dingin dalam sekejap. Menimbang bahwa keadaan telah meningkat menjadi keadaan yang begitu panas, dia yakin bahwa George dan Nelson, Panglima Biro Penegakan Hukum, pasti telah menerima berita tentang hal itu. Karena mereka pasti sudah tahu tentang situasinya, dia ingin tahu apakah salah satu dari mereka punya nyali untuk memerintahkan agar dia ditembak mati di tempat. 1, 2, 3. 3 detik setelah Jonathan mengatakan itu, sebuah perintah diteriakkan dari helikopter lagi. Pasukan, bersiaplah untuk serangan. Hooligan ini menolak untuk menyerah. Atas perintahku, bersiaplah untuk menembaknya di tempat kapan saja. Iya Pak, dengan itu, semua polisi yang hadir mempersiapkan diri untuk pertempuran dalam sekejap. Pada saat yang sama, kilatan dingin melintas di mata Jamie tanpa peringatan. Alasan dia sampai di sana adalah untuk menunggu saat itu. Dia perlu menyaksikan dengan kedua matanya sendiri bagaimana Jonathan meninggal. Merasa bersemangat, dia tidak sabar untuk melihat peluru yang tak terhitung jumlahnya menembus jantung Jonathan dan melubangi tubuh Jonathan. Sementara itu, Cecilia terhuyung mundur untuk bersembunyi di balik pohon. Pada saat itu, dia percaya bahwa tidak seorang pun, bahkan kekuatan terkuat sekalipun, akan dapat menyelamatkan Jonathan jika mereka datang. Jonathan tidak akan bisa lolos dari kematian. Apakah ini akhirnya berakhir? Cecilia perlahan menghela nafas lega. Dalam menghadapi kekerasan mutlak, bahkan seseorang yang sekuat Jonathan tidak akan berpengaruh apa-apa. Keheningan yang berat menggantung di udara. Semua orang sedang menunggu perintah terakhir dari Igor, yang berdiri di helikopter. Saat dia akan memberikan perintah untuk membunuh Jonathan, telepon satelit nirkabelnya tiba-tiba berdering. Saat telepon berdering, tangannya gemetar sebelum dia menerima panggilan dengan nada kesal. Siapa ini? Apa kau tidak tahu aku sedang dalam misi? Ini aku, George Langdon. Suara serak tua datang melalui telepon. Begitu dia mendengar suara itu, kulit kepalanya kesemutan. George Langdon, apa-apaan? Saat dia mendengar si penelepon mengumumkan namanya, dia mengubah nada suaranya sebelum menjawab dengan tergesa-gesa, Komandan Langdon. Dengarkan baik-baik dan jangan tanyakan alasanku. Aku ingin kau segera meninggalkan tempat itu. Beritahu pasukan Anda untuk mundur. Anda tidak memiliki izin untuk mencampuri urusan Tuan Goldstein. Suara George sangat keras dan bahkan sedikit mencela. Ketika Igor mendengar perintah George, ekspresinya berubah. Apa, tetapi, tidak akan ada pertanyaan. Ini adalah perintah. George bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Tarik pasukan segera. Anda tidak diizinkan untuk melancarkan segala bentuk serangan terhadap Ten Goldstein. Mulai sekarang, tidak ada yang ikut campur dalam urusan Tuan Goldstein. Bab 386 Gubernur muncul. Jelas bahwa dia sangat menyadari konsekuensinya. Sebagai inspektur senior, dia jelas tahu apa artinya tidak mematuhi perintah atasannya. Hukuman ringan akan berarti penghentian tugasnya, tetapi hukuman berat akan mengharuskannya memikul tanggung jawab pidana. Di atas bukit, ada keheningan sesaat. Banyak polisi khusus memiliki senjata di tangan mereka. Mereka dengan sabar menunggu perintah atasan mereka. Namun, waktu berlalu, dan lebih dari 10 detik segera berlalu. Setelah menunggu beberapa saat, mereka masih belum menerima perintah untuk menembak. Apa yang sedang terjadi? Seketika, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah helikopter yang melayang di udara. Tepat ketika perhatian semua orang tertuju pada pesawat, seseorang di dalamnya memberi perintah untuk mundur. Perhatian, semua anggota kepolisian. Simpan senjatamu dan segera mundur. Apa? Ketika polisi mendengar kata-kata itu mundur, mereka terkejut. Siapa yang mengira mereka akan menerima perintah retret setelah menunggu begitu lama? Salah satu polisi khusus tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kenapa? Tidak ada alasan untuk itu. Ini adalah perintah. Perwira polisi senior, Igor, berteriak dari helikopter, semuanya, mundur dalam 1 menit. Lakukan sekarang. Diterima. Dengan perintahnya, betapapun enggannya polisi khusus itu, mereka harus mengikutinya. Mereka segera menurunkan senjata mereka dan mundur. Lagi pula, di kepolisian, perintah di atas segalanya. Selain itu, tugas polisi khusus adalah mematuhi semua instruksi. Bahkan jika itu adalah situasi hidup dan mati, selama atasan mereka memberi perintah, mereka harus mematuhinya. Saat itu, meski polisi ingin memecat dan mengembalikan martabat kepolisian, mereka harus mundur karena perintah.
Kepala San. Sementara kelompok polisi khusus itu mundur, Jamie, yang berdiri di puncak bukit, tidak bisa menahan ekspresi gelapnya lagi. Kepala San, apa artinya ini? Apakah Anda akan menarik anak buah Anda begitu saja? Petik 2. Apa itu? Apakah saya harus melaporkan kepada Anda bagaimana polisi bekerja? Menanyai Igor yang marah dengan marah setelah mendengar kata-kata Jamie. Ternyata Anda tidak perlu melaporkan apa yang polisi lakukan kepada saya. Tapi saya sarankan Anda memberi saya penjelasan tentang keputusan Anda. Jika tidak, saya akan memberitahu Gubernur Langdon semua yang kalian lakukan. Jamie menahan amarahnya dan melanjutkan, saya ingin tahu apakah kepolisian bisa mengambil tindakan tanpa persetujuan Gubernur Langdon. Pada saat itu, Jamie sangat marah. Saya sudah siap untuk menyaksikan kematian Jonathan. Bagaimana polisi bisa mundur begitu saja? Saya adalah patriark keluarga Larson. Untuk apa mereka membawaku? Apakah saya monyet bagi mereka? Oh, Anda tidak perlu memberitahu Gubernur Langdon tentang situasinya. Dia adalah orang yang memberi perintah mundur. Dengan mengatakan itu, Igor mencibir dan berteriak, mundur. Dengan mengatakan itu, semua polisi khusus yang mengepung puncak bukit menghilang dalam sekejap. Dalam sekejap mata, hanya Jonathan, Jamie, Wilson, dan Cecilia yang berada di puncak bukit. Setelah polisi pergi, Jamie berdiri tak percaya. Itu tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa George memerintahkan mereka untuk mundur? Sampai saat itu, Jamie tidak bisa mengerti mengapa George tiba-tiba memerintahkan polisi untuk mundur. Bukankah Jonathan hanyalah seorang bandit? Tidak mungkin dia memiliki hubungan dengan George. Bukan hanya Jamie yang terkejut. Kelopak mata Wilson berkedut saat matanya juga dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah mengira George akan memerintahkan polisi khusus untuk mundur ketika mereka akan menembak Jonathan. Apa yang sedang terjadi? Larson, apa yang terjadi? Menatap ekspresi Jamie yang tercengang, Wilson mau tak mau bertanya, mengapa kamu tidak menelepon George? Karena Jamie adalah orang kuat di Gronga, dia hanya perlu menelepon untuk menghubungi George. George mungkin tidak mengangkat telepon dari orang lain, tapi dia pasti akan membiarkan telepon Jamie lewat. Bagaimanapun, keluarga Larson adalah kepala dari 4 keluarga terkemuka di Gronga. Adapun Jamie, dia adalah orang terkaya di Gronga. Namun, setelah Wilson menyelesaikan kalimatnya dan sebelum Jamie sempat berbicara, Jonathan menjawab, kamu tidak harus melakukannya. Dia harus segera tiba. Apa yang dia maksud dengan dia akan segera datang? Jejak keterkejutan melintas di mata Wilson setelah mendengarkan kata-kata Jonathan. Sementara itu, ekspresi Jamie tiba-tiba berubah. Saat itu, Jamie memikirkan sesuatu yang tampaknya mustahil. Mungkinkah Jonathan berpengaruh dan duduk di posisi yang sangat tinggi sehingga George takut menyinggung perasaannya dan ingin melihatnya secara pribadi? Tapi bagaimana ini bisa benar? Hanya ada segelintir orang di dunia ini yang tidak berani disinggung oleh George dan akan berusaha maju secara pribadi untuk menyambut mereka. Di Canaya, saya hanya bisa memikirkan beberapa orang menakutkan dari kantor Asura. Apakah Jonathan anggota kantor Asura? Tidak mungkin. Ketika pikiran itu muncul di benak Jamie, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Beberapa orang mengerikan di kantor Asura sangat berpengaruh. Masing-masing melindungi bagian negara yang berbeda. Selain itu, jutaan tentara berada di bawah komando mereka. Bahkan orang yang paling berpengaruh di Gronga, Panglima Pasukan Khusus Gronga, Nelson Carter, hanyalah seorang sahabat karib di depan mereka. Nelson bahkan tidak memenuhi syarat untuk memiliki status yang sama dengan orang-orang di kantor Asura. Bagaimana kehadiran yang menakutkan seperti itu ada hubungannya dengan keluarga Hansley? Mengapa mereka menculik putri keluarga Hansley? Sementara Jamie masih tenggelam dalam pikirannya, embusan angin kencang bertiup di atas kepala mereka. Tak lama setelah itu, mereka melihat sebuah helikopter hitam menuju ke arah mereka dari jauh. Kemudian secara bertahap mendarat di tanah. Ledakan. Setelah helikopter mendarat, pintunya terbuka. Seorang pria berjas hitam dengan sebagian besar rambut putih yang tampaknya berusia pertengahan 50-an turun dari helikopter. George Langdon. Pada pandangan pertama, Jamie dan Wilson mengenali bahwa orang yang turun dari helikopter adalah George. Pria berambut putih itu tak lain adalah Gubernur Gronga, George G. Gubernur Langdon. Ketika Jamie dan Wilson melihat George, tubuh mereka gemetar.
Jejak keterkejutan melintas di mata mereka. Aku tidak percaya George benar-benar ada di sini. Larson, Tuan Hansley. Mendengar suara mereka, George berbalik dan melirik mereka tanpa sadar. Dia agak terkejut melihat mereka di sana. Namun, saat itu, dia tidak peduli untuk berbasa-basi dengan mereka. Dalam keadaan normal, dia biasanya akan memperlakukan mereka dengan hormat. Bagaimanapun, salah satunya adalah kepala keluarga dari 4 keluarga terkemuka, keluarga Larson. Dan orang lain juga seorang patriark keluarga Hansley dari 4 keluarga terkemuka. Karena mereka berasal dari 4 keluarga terkemuka Gronga, tentu saja, George akan memperlakukan mereka dengan hormat dalam keadaan normal. Namun, karena kehadiran Jonathan saat itu, George tidak mau ambil pusing dengan keduanya. Segera setelah itu, George berjalan maju dengan cepat dan berlutut di depan Jonathan. Gubernur Gronga, George Langdon, salam untuk Asura. Bab 387 berutang lebih dari 1 miliar. Salam untuk Asura. Semua orang terkejut saat mereka mendengarnya. Itu bahkan lebih terjadi pada Jami. Wajahnya menjadi gelap secara dramatis, dan ada jejak ketidakpercayaan di matanya. Asura, hanya ada satu orang yang bisa disebut Asura di dunia ini. Dia adalah sosok seperti dewa di mata dunia. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa Jonathan menjadi Asura? Tiba-tiba, wajah Jami memucat. Dia tampak seperti disambar petir. Wilson, kepala keluarga Hansley, tidak lebih baik darinya. Ekspresi Wilson berubah ketika dia melihat apa yang terjadi di depannya. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi gemetar. Dia terhuyung-huyung dan tidak bisa mengendalikan dirinya, hampir jatuh ke lantai karena shock. Asura, dia adalah pria yang hanya pernah mereka dengar tetapi belum pernah mereka lihat dalam kehidupan nyata. Tidak mungkin, pasti ada kesalahan. Bagaimana mungkin dia adalah Asura? Wajah Cecilia menjadi pucat. Dia tidak ingin mempercayai apa yang terjadi di depannya. Bagaimana bisa Jonathan menjadi Asura? Di matanya, Asura adalah sosok seperti dewa yang mengesankan. Sosok itu seharusnya adalah seseorang yang bermartabat dan superior, makhluk mulia di atas semua orang biasa. Bagaimana mungkin seseorang seperti Jonathan menjadi Asura? Tepat ketika mereka tenggelam dalam pikiran mereka, tiba-tiba, ada raungan keras mesin di langit. Helikopter militer hijau tua dengan baling-baling besar turun dari langit pada saat berikutnya. Kemudian, pintu kokpit terbuka. Seorang pria parubaya berseragam tentara hijau tua turun dari helikopter. Ekspresi Jami dan Wilson menjadi gelap begitu mereka melihat pria itu dengan jelas. Jejak ketakutan melintas di mata mereka. Nelson, kenapa dia di sini juga? Detik berikutnya, Nelson melangkah maju dan berlutut di depan Jonathan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Nelson, Panglima Pasukan Khusus Gronga, salam untuk Asura. Kata-katanya menghantam semua orang yang hadir seperti sambaran petir dan jatuh di telinga mereka, mematikan jiwa mereka. Apakah dia baru saja berlutut untuk menghormati Asura? Faktanya, ketika George berlutut untuk menghormati Asura barusan, mereka semua masih agak curiga. Namun, ketika Nelson, yang memimpin ratusan ribu tentara di Gronga, berlutut dan memberi hormat kepada Asura di depan mereka juga, mereka tidak punya alasan lagi untuk meragukan identitas Jonathan. Bangun! Saat Nelson berlutut, Jonathan mengangkat tangannya dengan lembut untuk memberi isyarat kepada mereka berdua untuk berdiri. Begitu Nelson dan George mendengar kata-kata Jonathan, keduanya langsung berdiri seperti siswa sekolah dasar yang patuh. Mereka bahkan tidak berani bergerak sambil berdiri di depan Jonathan. Saya katakan sebelumnya bahwa bahkan George dan Nelson tidak dapat menyelamatkan Anda. Apakah kamu percaya sekarang? Jonathan melirik Wilson dan Jami dengan acuh tak acuh. Saat Jonathan melirik mereka, keduanya tidak bisa menahan perasaan bergidik. Seolah-olah mereka sedang dilihat oleh Grim Reaper. Keringat dingin bercucuran di belakang punggung mereka. Ya, kami percaya sekarang. Wajah Jami sepucat kertas. Dia menjawab dengan suara gemetar, dan dia tergagap ketakutan. Sebagai kepala keluarga Larson, dia terbiasa melihat foto-foto besar dan mengobrol dengan mudah dengan mereka. Namun, dia tidak bisa menahan perasaan terintimidasi di depan Jonathan. Dia telah mendengar terlalu banyak hal tentang Asura. Faktanya, tidak berlebihan jika orang mengatakan seseorang tidak dapat bertahan hidup jika Asura menginginkannya mati. Bahkan Tuhan turun dari surga, dia tidak akan bisa menyelamatkan orang itu.
Bagaimana dengan kamu? Jonathan memandang Wilson dengan acuh tak acuh. Ya, aku percaya padamu sekarang. Tanpa berkata apa-apa lagi, Wilson berlutut di depan Jonathan dengan tergesa-gesa. Aku, Wilson dari keluarga Hansley, tidak tahu bahwa kamu adalah Asura sebelumnya. Tolong hukum saya jika saya menyinggung Anda. Namun, dia tahu tidak ada gunanya baginya untuk membela diri lagi pada saat itu. Beberapa menit yang lalu, dia mencoba segala cara untuk membunuh Jonathan. Namun, beberapa menit kemudian, dia berlutut dengan patuh di depannya. Ketika berhadapan dengan situasi hidup dan mati, martabat dan harga diri tidak berguna. Menghukum. Mendengar kata-kata Wilson, Jonathan meliriknya dengan acuh tak acuh dan bertanya, jadi, menurutmu bagaimana aku harus menghukummu? Aura, aku. Wilson hendak mengatakan sesuatu tetapi diinterupsi oleh Jonathan. Apakah kamu tahu mengapa aku membawa Cecilia pergi? Tidak, aku tidak. Wilson menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu sama sekali. Dia hanya tahu bahwa Jonathan masuk ke kediaman Hansley. Kemudian, dia membawa Cecilia pergi. Tak hanya itu, ia bahkan membunuh Wayde dari keluarga Larson. Namun, dia sama sekali tidak tahu apa alasannya. Sebenarnya, dia tidak ingin tahu. Tidak peduli apa alasannya, orang yang berani membawa Cecilia pergi di depan begitu banyak orang sedang menghina keluarga Hansley di depan wajah mereka. Oleh karena itu, sebagai imbalannya, Jonathan harus mati apapun yang terjadi. Saya katakan sebelumnya bahwa keluarga Hansley berutang uang kepada saya. Jonathan melirik Cecilia, yang bersembunyi di balik pohon, gemetar. Bukankah Cecilia memberitahumu bagaimana penyakitmu sembuh ketika dia kembali? Penyakitku. Wilson tampak bingung. Sepertinya dia tidak memberitahumu apa-apa. Jonathan menggelengkan kepalanya pelan. Dia membeli Phantom Grace dariku. Satu bernilai 100 juta. Dia membeli 15 dari mereka. Jadi, dia berutang padaku lebih dari 1 miliar sekarang. Petik 2. Apa? Mendengar itu, Wilson tercengang. Gelombang kemarahan tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Dia memelototi Cecilia dan bertanya, Cecilia, apakah yang dikatakan Asura itu benar? Ya, dia benar. Cecilia menundukkan kepalanya dan menjawab. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Wajah Wilson muram seperti lumpur. Namun, dia memberi Cecilia tatapan tajam. Dia akan menamparkan wajah Cecilia jika Jonathan tidak hadir. Namun, dia tidak berani bergerak 1 inci pun. Bagaimana bisa jadi seperti ini kalau kita bisa menyelesaikannya dengan membayar uang? Wilson takut Jonathan tidak akan membiarkan mereka pergi bahkan jika dia menawarkan seluruh keluarga Hansley kepadanya. Cucu perempuan bodoh ini benar-benar membahayakan seluruh keluarga Hansley. Aku tidak berani memberitahumu. Cecilia menggigit bibirnya dan menundukkan kepalanya. Dia hanyalah putri tidak sah dari keluarga Hansley. Tidak ada yang akan memperhatikannya jika dia tidak menyembuhkan Wilson. Dia bahkan tidak mampu membeli 100 juta, apalagi lebih dari 1 miliar. Oleh karena itu, tidak ada gunanya baginya untuk memberi tahu Wilson. Dia tahu karakter Wilson terlalu baik. Bahkan jika aku memberitahunya, dia bahkan tidak akan memberi Jonathan sepeser pun. Bab 388 Jangan menyinggung Asura. Wajah Wilson langsung menjadi gelap karena marah ketika dia mendengar kata-kata itu. Kamu tidak berani. Apakah ada sesuatu yang Anda tidak berani lakukan? Anda anak nakal pemberontak. Kamu menyebabkan kehancuran keluarga Hansley. Wajahnya memerah karena marah. Namun, Jonathan tidak bisa diganggu untuk berurusan dengan omong kosongnya lagi. Aku sudah memberi keluarga Hansley kesempatan. Sayang sekali kalian semua tidak menghargainya. Karena Anda tidak ingin menyerahkan apa yang sudah jatuh tempo, saya harus mengambilnya sendiri. Petik 2. Segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya, dia memandang Wilson dengan dingin dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Hansley akan menghilang dari Gronga. Semua keberuntunganmu akan menjadi milikku. Bisakah kamu menerima itu? Tentu saja, aku menyerah. Wilson jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Dia berlutut di depan Jonathan, tidak berani berbicara. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dengan perintah sederhana, Jonathan bisa meratakan seluruh kediaman Hansley. 8 tim pengawal Asura dapat meratakan seluruh Canaya, belum lagi hanya satu keluarga Hansley yang sangat sedikit. Hari itu, Cecilia mengambil Phantom Grace dariku untuk memperpanjang hidupmu. Namun,
Anda bersekongkol dengan keluarga Larson untuk membunuh saya hari ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Aku akan mengambil hidupmu hari ini. Bisakah kamu menerima itu? Mata Jonathan tiba-tiba menjadi sedingin es. Hari itu, dia bertarung melawan pasukan bayaran yang terdiri dari beberapa ratus petarung sendirian untuk menyelamatkan Cecilia dan yang lainnya. Kemudian, dia membawanya dan yang lainnya ke Shadow Dragon Pool. Begitulah cara dia bisa mendapatkan Phantom Grace darinya. Namun, keluarga Hansley tidak mau membayar setelah mereka mengambil Phantom Grace. Mereka bahkan bergabung dengan keluarga Larson untuk mencoba membunuhnya. Apakah mereka pikir aku penurut? Dia telah memberi Wilson ultimatum. Dengan jentikan pergelangan tangan Jonathan, sebuah pistol hitam muncul di tangannya. Kemudian, dia menggerakkan jarinya. Suara pelatuk ditarik bisa terdengar. Bam! Sebuah peluru emas menembus kepala Wilson. Hidupmu selalu menjadi milikku. Aku hanya mengambilnya kembali hari ini. Pada saat itu, Wilson jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk sebelum dia bahkan bisa mengatakan apapun untuk menjelaskan dirinya sendiri. Genangan darah terbentuk di sekelilingnya. Matanya melebar. Dia tidak bisa menutup matanya bahkan setelah dia meninggal. Kakek, ketika Cecilia melihat itu, wajahnya langsung memucat karena ketakutan. Dia gemetar seluruh. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Wilson, yang telah tinggi dan perkasa dan mengendalikan seluruh keluarga Hansley sejak dia masih muda, akan mati dengan cara yang tragis. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin keluarga Hansley yang bermartabat. Namun, dia telah jatuh ke tanah yang diwarnai merah darah tanpa bisa mengucapkan kata-kata terakhirnya. Cecilia, aku dengan jelas menyatakan harga Phantom Grace pada hari kamu membelinya dariku. Saya bertanya apakah Anda bersedia membayar harganya dan Anda menjawab ya. Namun, Anda kembali pada kata-kata Anda setelah itu. Anda bertindak seolah-olah Anda tidak tahu siapa saya. Hari ini, aku akan merusak wajahmu dan menjadikanmu pelayanku selama 10 tahun. Itu akan menjadi hukumanmu. Begitu dia selesai berbicara, Jonathan menjentikkan pergelangan tangannya lagi. Heavensward segera muncul di belakangnya. Kemudian, dia mengayunkan pedang dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke depan. Ujung bilahnya menggores profil samping Cecilia yang indah. Dia berteriak saat wajahnya yang halus penuh dengan luka berdarah. Namun, Cecilia tidak berani mengungkapkan keluhannya. Bagaimanapun, dia telah menipu Jonathan terlebih dahulu. Dia mencoba mengambil Phantom Grace darinya secara gratis. Karena itu, dia tahu bahwa dia beruntung karena Jonathan memilih untuk hanya melukainya dan tidak membunuhnya di tempat. Karena itu, dia tidak berani mengeluh. Dia sudah beruntung masih hidup. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan tinggal di sisiku sebagai pelayanku. Apa kau punya masalah dengan itu? Jonathan bertanya pada Cecilia, yang kepalanya tertunduk. Setengah dari wajahnya terluka. Aku tidak keberatan. Cecilia jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Berlutut di depannya, dia berkata, "Salam, Guru. Aku hanyalah pelayan rendahanmu." Jonathan melambaikan tangannya. "Bangun, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Jika Anda bertobat dan menebus dosa-dosa Anda, saya akan menyembuhkan wajah Anda di masa depan. Kalau tidak, kamu akan berakhir seperti pohon ini." Dengan itu, Jonathan menjentikkan pergelangan tangannya dan Heavensward diayunkan ke pohon di dekatnya. Pohon yang memiliki batang setebal bola basket itu jatuh ke tanah setelah ditebas menjadi dua oleh Heavensward. Berdebar, pohon itu jatuh ke tanah dengan suara yang memekakkan telinga. Cecilia, yang baru saja bangun, jatuh berlutut lagi karena ketakutan. "Saya tidak akan berani mengulangi kesalahan saya, Guru." "Bangun." Jonathan melambaikan tangannya dengan acuh sekali lagi. Cecilia mengindahkan perintahnya dan bangkit. Dia berdiri di belakangnya. Saat dia hampir selesai menyelesaikan skor dengan keluarga Hansley, Jonathan berbalik untuk melihat Jamie yang memiliki ekspresi yang sulit dibaca. "Jamie, kunjunganku ke Gronga tidak ada hubungannya dengan keluarga Larson. Namun, keluarga Larson terus memprovokasi saya tanpa henti. Anda bahkan mencoba bekerja sama dengan keluarga Hansley untuk membunuh saya. Sebagai hukuman, aku akan mengambil semua kekayaan keluargamu. Bisakah kamu menerima itu?" "Aku akan menerimanya," kata Jamie, yang berlutut di depan Jonathan dengan bunyi gedebuk. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik itu, dia hanya bisa menerima nasibnya. Meskipun dia kesal dan tidak mau menerimanya,
dia harus menekan perasaannya. Lagi pula, dia tidak mampu menyinggung Asura. Mereka yang menyinggung Asura akan dihukum mati. Sebagai kepala keluarga Larson, Adrian tahu betapa menakutkannya kantor Asura. Dia juga menyadari betapa menakutkannya Asura sendiri. Dengan satu perintah, yang terakhir akan dapat melucuti seluruh Gronga dari kekayaannya. Tidak ada yang berani menentangnya. Karena itu, terlalu mudah bagi Asura untuk melucuti aset keluarga Larson. Bagaimanapun, dia adalah Asura. Menurut pepatah kuno, semua tanah milik raja di kerajaan, dan semua orang adalah pelayan raja. Asura mirip dengan raja itu. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada keluarga Hansley dan tidak ada keluarga Larson di Gronga. Setelah beberapa waktu, saya akan mengirim beberapa orang untuk membuat pengaturan yang diperlukan untuk mengambil alih dari kedua keluarga Anda. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan jika kalian berdua berani bersekongkol melawan saya lagi ketika saatnya tiba. Tiba-tiba, tatapan Jonathan berubah dingin. Tatapannya seperti pisau yang terbuat dari es saat dia melirik Jamie dan Cecilia. Ketika mereka berdua mendengar kata-kata Jonathan, mereka menundukkan kepala dan tidak berani menatap matanya. Harap yakinlah bahwa keluarga Larson tidak akan berani berkonspirasi melawanmu, Asura, kata Jamie. Cecilia menambahkan, yakinlah, Tuan. Saya bukan lagi anggota keluarga Hansley mulai sekarang. Aku adalah pelayanmu, Tuan. Aku tidak akan pernah berani berkomplot melawanmu. Bangun, Jonathan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Keduanya bangkit. Setelah itu, Nelson, yang selama ini diam, memandang Jonathan dan berkata, Tuan Goldstein, Anda mengatakan bahwa Anda datang ke Gronga untuk menagih hutang. Apakah keluarga Hansley yang Anda inginkan untuk menagih hutang? Nelson tidak tahu siapa yang dicari Jonathan ketika yang terakhir pertama kali datang ke Gronga. Dia hanya tahu bahwa yang terakhir mencari untuk menagih hutang. Pada saat itu, dia menyadari bahwa Jonathan ada di sana untuk menagih hutangnya hanya dari keluarga Hansley. Jika dia tahu lebih awal, dia akan menawarkan untuk menyelesaikan masalah ini untuk Jonathan. Jonathan tidak harus melakukannya secara pribadi. Bagaimanapun, keluarga Hansley adalah keluarga kecil tanpa banyak pengaruh. Jika Jonathan ingin menghancurkan keluarga, dia bisa membunuh mereka semua dalam waktu kurang dari 1 jam. Betul sekali. Namun, saya tidak datang ke sini hanya untuk alasan ini, jawab Jonathan santai dengan anggukan. Beberapa ratus juta tidak sepadan dengan waktunya untuk melakukan perjalanan dari Yellowview ke Gronga. Bagi orang lain, jumlah uang itu adalah kekayaan besar yang bahkan tidak berani mereka impikan. Namun, jumlah itu hanya angka baginya. Dia telah melakukan perjalanan sejauh ini bukan karena jumlah uang ini. Itu karena persekutuan pemburu yang ada hubungannya dengan kematian ayahnya. Bab 389 Anda tahu tentang persekutuan pemburu. Bagaimana investigasi tentang Hunters Guild? Tanya Jonathan, menatap Nelson dengan dingin. Komandan, sejauh ini kami belum menemukan apapun, jawab Nelson sambil menghindari kontak mata dengan Jonathan. Sungguh konyol bagi Panglima tertinggi Gronga untuk tidak mendapatkan informasi apapun tentang organisasi yang tidak penting seperti Guild Pemburu. Bagaimana dia masih memiliki keberanian untuk terus bekerja untukku? Minta George untuk melakukan penyelidikan denganmu, kalau begitu. Jonathan menatap George dan menambahkan, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Hunters Guild? Persekutuan pemburu. Mendengar nama ini, sedikit kebingungan muncul di wajah Nelson. Dia berkata, saya telah mendengar sedikit tentang itu. Ini adalah organisasi rendahan dari luar pulau. Gronga berbeda dari daratan. Ada investasi asing serta organisasi tidak sah dari luar negeri. Meski berada di lingkungan yang kompleks, organisasi rindang ini tidak mampu berkembang. Ini berkat pengawasan ketat dari Polres Gronga dan Kopassus. Begitu mereka melihat sesuatu yang salah, mereka akan menyingkirkannya. Asura, apakah kamu mencoba untuk melenyapkan mereka? Tanya George. Aku tidak terburu-buru, jawab Jonathan sambil menggelengkan kepalanya. Jika dia ingin membasmi Hunters Guild, dia tidak perlu muncul secara pribadi. Dengan perintah sederhana, Hades akan memimpin pasukan dan melenyapkan seluruh organisasi dalam waktu kurang dari 3 hari. Semua anggota akan mati tanpa kecuali. Namun, yang ingin dilakukan Jonathan bukanlah menghancurkan Guild Hunters. Sebaliknya,
Dia ingin mengetahui rahasia legendaris selain siapa yang membunuh orang tuanya dan siapa yang memberi perintah untuk melakukannya. Tidak peduli apakah orang itu di Gronga atau di luar negeri, selama dia tahu siapa yang memberi perintah, dia akan memastikan bahwa orang itu akan membayar harga tertinggi. Kamu hanya perlu melihat siapa pemimpin Guild Hunters dan di mana para anggota bersembunyi. Jangan lupa juga untuk menyelidiki siapa yang memberi mereka dukungan keuangan. Serahkan saja sisanya padaku, kata Jonathan. Dengan itu, dia tanpa sadar menoleh ke Jamie. Saat tatapan tajam Jonathan jatuh pada Jamie, Jamie merasakan lututnya lemas seketika. Dia berlutut ke tanah dan buru-buru menggelengkan kepalanya ketika dia menjelaskan, Asura, Hunters Guild tidak ada hubungannya dengan keluargaku. Juga, kami tidak pernah memberikan dukungan keuangan kepada organisasi asing manapun. Keluarga Larson menjadi keluarga paling terkemuka di Gronga dengan kekuatan dan kemampuan mereka sendiri. Mereka tidak melakukannya dengan oportunistik, juga tidak menggunakan cara curang. Jamie tahu betul alasan keluarganya bisa berdiri kokoh di Gronga selama beberapa dekade. Jika dia berani mengkhianati pulau itu, kantor gubernur akan segera menyingkirkan keluarganya. Itu pasti bukan lelucon. Kamu tidak perlu terlalu gugup. Saya tidak mengacu pada Anda. Menatap tajam ke arah Jamie, Jonathan melanjutkan, selain itu, jika kamu dapat memanfaatkan sumber daya pribadimu, bantu aku melakukan penyelidikan menyeluruh pada Hunters Guild, dan dapatkan informasi yang aku inginkan. Aku akan membalas budi. Pada saat itu, saya mungkin juga mengembalikan semuanya atas nama keluarga Larson kepada Anda. Petik 2. Betulkah? Wajah Jamie berseri-seri begitu dia mendengar bahwa dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali barang-barang miliknya. Dia tidak pernah membayangkan Jonathan akan memberinya kesempatan seperti itu. Awalnya, Jamie mengira dia pasti akan mati kali ini. Namun, yang mengejutkannya, bukan hanya nyawanya yang terselamatkan, namun Jonathan bahkan memberinya kesempatan untuk mengambil kembali aset keluarganya. Saya tidak pernah berbohong kepada siapapun dalam hidup saya, kata Jonathan tanpa basa-basi. Lagi pula, apakah Anda pikir Anda cukup memenuhi syarat untuk membuat saya berbohong kepada Anda? Asura, kamu tidak perlu khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelidiki Hunters Guild, kata Jamie sambil membungkuk pada Jonathan. Selanjutnya, Anda sebaiknya tetap diam tentang saya yang mengambil aset keluarga Anda. Publik harus tahu bahwa mereka masih milik Anda. Namun, Anda hanya memiliki 1% saham. Jika Anda melakukan pekerjaan Anda dengan baik, saya akan mengembalikan saham itu kepada Anda sedikit demi sedikit. Tanpa emosi di wajahnya, Jonathan berkata, saya sama sekali tidak tertarik pada Larsons. Alasan saya mengambil aset keluarga Anda adalah karena saya ingin memberi Anda pelajaran kecil. Apakah kamu mengerti? Ya, saya bersedia, seru Jamie sambil langsung mengangguk. Kalian semua bisa pergi sekarang, kata Jonathan. Setelah mengurus masalah ini, dia melambai pada mereka, memberi isyarat kepada mereka untuk pergi. Dia membawa Cecilia ke sana pada hari itu hanya karena dia ingin menyelesaikan masalah keluarga Hansley. Sekarang masalah telah diselesaikan, sudah waktunya baginya untuk pergi. Ya, Asura, setelah menerima perintah Jonathan, semua orang langsung pergi. Saat berikutnya, hanya Jonathan dan Cecilia yang tersisa di puncak bukit. Jelas, mayat Wilson juga ada di sana. Kenapa kamu tidak pergi? Tanya Jonathan datar saat melihat Cecilia yang masih berdiri di sampingnya. Aku pelayanmu. Kemanapun kamu pergi, aku akan mengikuti, jawab Cecilia. Pada saat itu, dia sudah menyesuaikan keadaan pikirannya. Dia tidak lagi membenci Jonathan. Sebaliknya, dia cukup senang. Menjadi putri ketiga dari keluarga Hansley tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menjadi pelayan Asura. Meskipun dia hanya seorang pelayan, selama dia tinggal di sisi Jonathan, bahkan George, gubernur Gronga, harus memperlakukannya dengan hormat. Satu-satunya alasan adalah karena dia adalah pelayan Jonathan. Siapapun yang berani tidak menghormatinya berarti mereka tidak menghormati Jonathan. Ikut aku kalau begitu, kata Jonathan. Setelah menatap Cecilia dengan tatapan acuh tak acuh, dia mulai berjalan menuruni bukit. Sementara itu, di kaki bukit, anggota satuan taktis polisi yang tak terhitung jumlahnya telah mundur. Hanya Udik, serta warga yang tidak tahu apa yang terjadi di puncak bukit, yang sibuk berbisik di antara mereka sendiri. Mereka mencoba menebak apa yang terjadi di sana.
Setelah Jonathan dan Cecilia turun dari bukit, seorang warga langsung menghampiri mereka dan bertanya, "Anak muda, apa yang sebenarnya terjadi di atas sana? Ada apa dengan keributan itu? Saya bahkan melihat helikopter militer terbang di atas. Apakah seorang tokoh penting muncul?" "Mungkin," jawab Jonathan santai. "Bukankah kamu baru saja turun dari bukit? Apakah Anda melihat pukulan besar?" tanya warga lebih lanjut. "Tidak, aku tidak," jawab Jonathan sambil menggelengkan kepalanya. Begitu Cecilia mendengar pertanyaan warga, dia tidak bisa menahan untuk mengerucutkan bibirnya. "Bukankah orang besar yang dimaksud berdiri di depan Anda? Bukan salah siapapun bahwa Anda tidak bisa mengenalinya." Kemudian, Jonathan memanggil taksi untuk pergi ke pusat kota. Dalam perjalanan ke sana, Cecilia bertanya, "Tuan, kemana tujuan kita?" "Ke hotel," kata Jonathan. Kemudian, dia melanjutkan, "Saya sudah tiba di sini untuk beberapa waktu. Sudah waktunya aku mencari tempat tinggal." "Kenapa kamu tidak datang ke kediaman Hansley?" tanya Cecilia dengan suara rendah. "Tidak perlu untuk itu," jawab Jonathan sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun kediaman Hansley luas, dia tidak tertarik sedikit pun. Selain itu, dia selalu tidak suka tinggal di tempat yang tidak dikenalnya, terutama rumah orang lain. Dia mungkin sudah memiliki kediaman Hansley di bawah miliknya, tetapi dia masih menolak gagasan untuk tinggal di sana. "Oh, benar, Tuan, saya mendengar Anda menyebutkan Hunters Guild sebelumnya. Saya tidak yakin apakah itu organisasi yang sama seperti yang pernah saya dengar sebelumnya," kata Cecilia lembut. "Kamu tahu persekutuan pemburu?" Mata Jonathan tiba-tiba berbinar. Bab 390 bertemu Yuliana lagi. "Saya tahu sedikit." Melihat tatapan Jonathan, tanpa sadar Cecilia menundukkan kepalanya karena tidak berani menatap tatapannya. Dia berkata, "Seorang teman memberitahu saya tentang hal itu sebelumnya. Dia sepertinya adalah anggota dari Hunters Guild." "Di mana dia?" Dia bertanya dengan cemberut. "Dia seorang aktris, jadi dia seharusnya berada di lokasi syuting," bisik Cecilia. "Seorang aktris." Jonathan mengernyitkan alis saat mengingat pertemuannya dengan Yuliana di pesawat. "Dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya memerintahkan, bahwa aku menemuinya setelah kamu berganti pakaian baru di hotel." "Ya Tuan." Cecilia tidak berani mengungkapkan pendapat apapun. 1 jam kemudian, Cecilia akhirnya kembali terlihat seperti putri ketiga keluarga Hansley setelah mandi dan berganti pakaian baru. Meskipun wajahnya dirusak, temperamennya tidak terguncang. Tumbuh dengan didikan yang bergengsi, ia mahir dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Setiap gerakannya memancarkan aura elit. Menguasai. Tidak peduli betapa berbedanya dia, Cecilia masih menundukkan kepalanya di depan Jonathan. "Bawa aku menemuinya." Jonathan berjalan keluar dari hotel setelah mengatakan itu. Di luar hotel, sebuah Rolls-Royce hitam telah disiapkan cukup lama. Sebelum mandi dan berganti pakaian, Cecilia sudah mengatur agar seseorang mengirim mobil mewah ke pintu masuk hotel. Dia akan menjadi pengemudinya. "Tuan, silakan masuk." Cecilia secara pribadi membukakan pintu mobil untuk Jonathan. Saat mandi dan berganti pakaian, dia sudah mengambil keputusan. Karena dia telah memutuskan untuk melayani Jonathan, dia harus menjadi yang terbaik dalam hal itu. "Kamu meminta seseorang untuk mengirim mobil ini." Jonathan menoleh dan menatap Cecilia dengan ragu. "Ya Tuan." Dengan suara rendah, dia melanjutkan, "Saya khawatir akan sangat merepotkan bagi Anda untuk bepergian bolak-balik dengan taksi. Selain itu, Anda juga tidak menyukai orang asing, jadi saya memutuskan untuk membeli mobil sendiri. Jika Anda tidak menyukainya, saya akan meminta seseorang untuk mengusirnya." "Tidak dibutuhkan." Jonathan melambaikan tangannya dan masuk ke mobil. Dibandingkan dengan taksi, pengalaman duduk di kursi belakang Rolls-Royce jauh lebih baik. Itu lebih luas, dan kursinya lebih nyaman. Langit berbintang yang bisa dilihat dari atas juga sangat menakjubkan. "Beralih ke mobil lain saat kita kembali. Mobil ini terlalu menarik perhatian," ujar Jonathan santai. "Ya Tuan." Cecilia dengan terampil mengencangkan sabuk pengamannya dan menginjak pedal gas. Dia sudah mendapat SIM bertahun-tahun yang lalu, tapi dia adalah putri ketiga dari keluarga Hansley, jadi dia selalu punya sopir. Oleh karena itu, dia tidak pernah menjadi pengemudi siapapun sejak dia mendapatkan SIM-nya. Hari itu adalah pertama kalinya baginya. Lalu lintas Gronga lebih buruk daripada Yellowview.
Perjalanan mereka seharusnya hanya memakan waktu setengah jam, tetapi mereka terjebak dalam kemacetan selama lebih dari 2 jam. Suara klakson terdengar tanpa henti di sepanjang jalan. Cecilia merajut alisnya erat-erat dari kebisingan. "Tuan, haruskah saya meminta seseorang untuk mengirim helikopter untuk menjemput kami?" Cecilia dengan hati-hati menoleh dan bertanya pada Jonathan. Jonathan, yang berada di kursi belakang, telah menutup matanya sebelumnya dan sedang beristirahat. Dia menolak dengan suara tenang, "Tidak perlu. Tidak ada terburu-buru. Berkendara perlahan." "Ya Tuan." Setelah mendengar apa yang dia katakan, Cecilia menghela nafas lega. Sejak dia mengetahui identitas Jonathan, dia tidak lagi memiliki kepribadian manja sebagai putri ketiga dari keluarga Hansley. Terhadapnya, yang dia miliki hanyalah ketakutan. Ketakutan yang terukir di tulangnya. Gubernur Gronga, komandan tertinggi pasukan khusus Gronga. Terus, mereka juga harus berlutut di depan Jonathan. Setelah setengah jam lagi, mobil akhirnya berhenti di dekat pelabuhan Vilshire. Langit sudah mulai gelap setelah mereka melewati lalu lintas yang padat. Di bawah sinar bulan, pelabuhan Vilshire mulai mengungkap pemandangannya yang memesona. "Tuan, saya sudah menghubunginya. Dia masih syuting, jadi mungkin butuh waktu. Kenapa kita tidak menunggu di kafe saja?" Cecilia memimpin jalan bagi Jonathan setelah mereka turun dari mobil. Dia memakai topeng sebelum dia turun. Wajahnya sekarang akan membuat orang lain ketakutan. "Oke," Jonathan mengangguk dan menjawab. Segera setelah itu, dia mengikuti Cecilia ke sebuah kafe bernama Meeting You. "Tolong beri saya segelas jus," perintah Cecilia setelah mereka duduk. Jika sebelumnya, dia pasti akan memesan koktail yang dibuat khusus, mengundang beberapa teman baiknya untuk bersantai di tepi pantai, dan menikmati pemandangan malam pelabuhan Vilshire bersama. Sayang sekali dia tidak punya nyali untuk minum bahkan setetes alkohol dengan Jonathan di sisinya. "Tuan, bagaimana denganmu?" dia bertanya. "Air biasa." "Oke, guru." Cecilia seperti anak kucing yang jinak dan penurut di hadapan Jonathan. Dia tidak berani mengatakan terlalu banyak. Beberapa menit kemudian, segelas jus dan air disajikan. Jonathan melihat jauh setelah dengan santai meneguk air. Tak jauh dari situ, tampak seorang kru film sedang syuting film. Kerumunan mengelilingi area itu, dan anggota kerumunan tanpa henti mengambil gambar dengan ponsel mereka. Sepertinya ada selebritas terkenal di sekitar. Beberapa orang dari kru film membawa kamera, beberapa mengangkat reflektor, dan beberapa membuat barikade untuk menghalau kerumunan. "Yuliana." Tiba-tiba, Cecilia yang selama ini diam bersuara. "Yuliana." Setelah mendengar nama itu, Jonathan tanpa sadar menoleh. Di antara kru film, ada seorang wanita tabah yang membawa payung sambil mengenakan gaun hitam. Di udara, seseorang menciptakan hujan buatan. "Bukankah dia yang kutemui di pesawat?" Setelah melihat lebih dekat, Jonathan bertanya, "Kamu kenal dia?" "Ya." Cecilia sedikit mengangguk dan berkata, "Saat aku bosan terakhir kali, aku akan menonton acaranya. Namun, sepertinya dia tidak baik-baik saja saat itu. Saya mendengar bahwa dia dilarang dari industri oleh perusahaan sebelumnya. Dia tidak berakting selama beberapa tahun, jadi mengapa dia tiba-tiba di Gronga? Apakah dia berencana untuk mengembangkan karirnya di sini? Bisakah dia tidak?" Jonathan bertanya dengan tenang. Cecilia dengan ringan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Bukannya dia tidak bisa. Guru, Anda harus tahu bahwa industri hiburan adalah lingkungan yang kompleks dengan berbagai tipe orang di dalamnya. Tidak ada yang murni dan polos dalam industri hiburan Gronga, mirip dengan industri hiburan daratan. Ada kemungkinan industri hiburan Gronga lebih buruk. Sebagai putri ketiga dari keluarga Hansley, dia telah bertemu banyak aktris selama beberapa tahun terakhir. Dia juga mengenal beberapa sutradara terkenal. Oleh karena itu, dia sangat menyadari aturan implisit dalam industri hiburan. Dalam industri hiburan, selalu ada satu aturan utama. Terlepas dari apakah Anda berada di daratan atau di Gronga, jika Anda ingin menjadi terkenal, Anda harus membayar harganya. Aktris harus membayar harga ini dengan tubuh mereka. Bersambung.